Apa pantas Bambang Gus Nur ini ditahan karena mubahalah? Jadi Pak Kapolri, tolong Pak, kebenaran itu yang benar gitu. One Kawan TV1. Seorang ustadz ditahan karena dituduh oleh pihak Kapolri bahwa penista agama. Ini aneh. Masa seorang ustadz yang punya pesantren, yang kerjanya hari-hari dakwah, menista agama? Sebenarnya penista agama atau penoda agama itu apa sih? Jadi berarti ibu kan selama ini kan advokat, ya kan? Artinya sebagai advokat beracara, ya kan, menjadi kuasa hukum, ya kan, berbagai kasus di berbagai pengadilan, ya kan. Nah, kalau dari sisi kacamata hukum sebetulnya setelah ngobrol panjang sama Gus Dur tadi, itu pendapat hukum Ibu Eli itu bagaimana sebetulnya itu? Inilah yang kita ini kan saat ini negara kita dengan supervisi hukum ini nggak jelas. Tidak ada kepastian hukum untuk seorang pencari keadilan. Nah, kadang-kadang kita lihat saat ini sangat amburadul. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Kalau saya melihat dari cerita kronologis yang disampaikan Gus Nur, nggak layak dan nggak pantas Kapolri untuk menghukum beliau. Oke, baik. Kalau begitu sebetulnya kan penahanan Gus Dur dengan tuduhan dan Bambang Tri juga dalam tuduhan ini sebetulnya kan perspektif hukum, ya, hukum. Ini kan misalnya seorang ustadz itu menista agama itu gimana itu? Jadi begini Pak, saya menjelaskan dulu. Sebagai praktisi hukum, saya mempunyai pendapat hukum bahwa hari ini saya rasanya punya PR besar tentang kejadian Pak Gus Nur ini, di mana dia dituduhkan dengan penista agama dan penyebar kebohongan. Saya mau tanya sama Bapak Kapolri, Pak, apa sudah pantas dan patut seorang Gus Nur Ustadz ditahan karena dituduh penista agama? Apa pantas itu, Pak? Saya minta kepada Pak Kapolri, tolong dong Pak, banyak di luar sana seperti Abu Janda, Ade Armando, penista agama. Sampai-sampai begitu Ade Armando turun di masyarakat. Kemarin kejadian kan dipukul Ade Armando kan. Kenapa? Dia penista agama, dilaporkan tapi tidak kena seolah-olah kebal hukum. Ade Armando ini buzzer apa dosen? Jadi kita bingung Pak. Nah ini seorang ustadz jelas punya pesantren, dia penegak menyebarkan agama. Dari mana datang dia dituduh dengan menodai agama? Oke, tadi saya berbincang di dalam penjara. Dalam penjara. Ya, titipan di Mabes Polri dengan Pak Gus Nur, bincang-bincang, mempertanyakan apa yang Bapak nodai agama, apa yang Bapak penista agama. Dia jawab, karena saya mubahalah kepada Bambang Tri. Apa yang Bapak mubahalah? Bambang Tri, apa yang kamu bicarakan ini benar? Benar. Kalau kamu tidak benar, mubahalah. Jadi jika kamu bohong, kamu dilaknat. Ya, maka dilakukanlah mubahalah. Sebagai orang Islam itu biasa. Ya, maaf. Waktu mubahalah itu kan ditaruh Al-Quran di atas kepala. Ketika sumpah jabatan, ya,
pasti kita ditaruh di atas kepala Al-Quran. Yang agama lain itu Alkitab ditaruh di kepala, bersumpah sesuai dengan agamanya bahwa akan melakukan hal-hal ini. Kenapa harus disumpah dengan Al-Quran? Supaya tidak ada kebohongan. Jadi itulah gunanya sumpah jabatan. Nah, kalau kita di persidangan ada saksi, mau saksi ahli, saksi fakta, saksi apapun, pasti sumpah dulu pakai Al-Quran di atas kepala. Nah, saya tanya sama Pak Gusnur, apakah Bapak menyumpah mubahalah dengan Bambang Tri itu taruh Al-Qurannya di atas kepala atau di bawah? Kalau di bawah, Bapak penista agama, Bapak nodai agama. Enggak, di atas kepala katanya. Dari mana jalannya Bapak menista agama? Ini salah, ini salah penerapan hukum. Saya sebagai orang Islam, saya akan pertanyakan kepada MUI, apa pantas Bambang Gusnur ini ditahan karena mubahalah? Saya ada perkara dengan teman, bener enggak kamu ngomong? Bener, ayo mubahalah. Kita sering lakukan menurut agama kita itu untuk meyakinkan bahwa mereka tidak bohong. Nah, itu yang dilakukan oleh Gusnur. Gusnur, saya kurang yakin bahwa apa yang kamu sampaikan ini benar. Oh, saya berani bersumpah. Oke, kalau kamu bersumpah, mubahalah kamu. Itu kenapa Gusnur ditahan. Jadi Pak Kapolri, tolong Pak, kebenaran itu yang benar gitu. Allah tahu kebenaran tidak akan pernah ditukar, tapi tolong jangan mengada-ngada. Nah, kami minta juga kepada penyidik tentang apa sebenarnya yang dilanggar oleh Pak Gusnur, oleh Pak Ustadz Gusnur. Dia Ustadz, mustahil dia menista agama. Dia punya pesantren, dia mensyiarkan agama. Nah, apa yang dinyatakan penista agama itu tentang apa? Dan apa yang dikatakan menodai agama? Apa yang dikatakan penista agama? Tolong dong Pak Kapolri, tolong dong semua di bangsa ini penegakan hukum itu agar ada kepastian hukum. Jadi inilah Pak Muslim, ada di bangsa ini saat ini yang sedang terbelenggu dengan persoalan tentang kepercayaan terhadap pimpinan. Makanya sering dikatakan Jokowi mundur, tentang supremasi hukum yang tidak jelas. Supremasi hukum itu yang harus sekarang ini carut marut ya. Nah, untuk Bapak Kapolri, kita apresiasi dong tentang perkara Joshua. Tapi Pak, ada statement oleh pihak polisi, pihak Polri menyatakan jika ada polisi nakal, jika ada polisi yang tidak tepat dalam penerapan hukumnya, tolong mediakan agar kami tahu cara menanggapinya. Nah ini Pak, saya tidak menyatakan nakal, ini tidak tepat. Tolong ditinjau kembali tentang perkara Gusnur. Ini sudah zolim. Ya, jadi gini Bu, sebentar. Ini kan juga Ibu tadi sebutkan ada sejumlah orang, ya kan, taruhlah seperti misalnya Ade Armando, ya kan, Denny Siregar, Eko Kuntadi, ya kan, lalu kemudian ada beberapa lagi, Abu Janda, itu kan sudah jelas-jelas dilaporkan sebagai penistaan agama. Pak, kita sudah sering buat laporan loh Pak. Tapi tidak ada proses itu, bagaimana kira-kira? Nah, ini di pandangan Ibu dalam sisi penegakan hukum terhadapnya itu dibandingkan dengan Gus Dur misalnya kan? Maka saya sampaikan ini sungguh tidak adil, ini zolim. Saya melihat jujur dari pendapat hukum saya, Gus Nur ditahan untuk penista agama tidak pada substansinya. Kira-kira kalau menurut Ibu pasal apa yang istilahnya akan didakwakan kepada Gus Nur itu? Tadi saya tanya sama Pak Gus Nur, Pak, ini yang diterapkan pasal apa? Katanya pasal penoda agama dan penista agama. Terus saya nggak jelas pasalnya apa.
yang melanggar undang-undang ITE, yaitu pasal penyebar hoak, penyebar kebohongan. Bohongan apa yang Bapak bekerja sama dengan Bambang Tri menyebar kebohongan? Bambang Tri itu penyebar kebohongan apa? Apakah Bambang Tri sudah dibuktikan kebohongannya? Ya, kan Bambang Tri harus dipersidangkan bohong dia apa tidak. Nah sekarang perkara ini bagi saya nggak perlulah ini dipersoalkan. Yang jelas tentang perkara Bambang Tri sudah dicabut, berarti tidak akan ada upaya hukum lagi untuk tentang yang dituduhkan Gugatan ijazah palsu. Gugatan ijazah palsu, karena Bambang Tri sudah dicap sebagai bohong, anggaplah dia bohong. Nah kalau bisa dia tidak bohong, ingin membuktikan kebohongannya, ya sekarang kita anggap dia bohong, tapi kita sidangkan dong Ya, untuk tapi, membuktikan kebohongan. tapi kalau misalnya kasus Bambang Tri itu kan dulu ketika gugatan kan saya ikuti juga itu kan tanggal 18 Oktober kemarin itu kan mestinya presiden ya kan yang dituduhkan itu datang ke pengadilan atau mengutus kuasanya, ini kan tidak ada kan, itu masalahnya kan. Lalu kemudian dituduh bahwa itu menyebarkan kebohongan, kan belum dibuktikan oleh pengadilan. Nah itu yang saya bilang, anggaplah dia hari ini dibilang bohong. Nah kan belum dapat dibuktikan kebohongannya. Terus nah nanti kalau setelah selesai sidang dia terbukti bohong, baru Gus Nur dianggap ikut serta bisa dilaporkan pidananya kan itu. Kebohongan itu. Ya, ini kan belum. Ini kan belum. Kenapa Gus Nur Nah dibawa-bawa? jadi saran Ibu dalam kasus ini tentang baik penangkapan terhadap Gus Nur maupun Bambang Tri, jangan dituduh melakukan penistaan agama atau menyebarkan kebohongan atau menyebarkan kebencian, itu dalam perspektif pandangan hukumnya bagaimana itu kira-kira? Saya belum masuk pada substansinya. Nah, itu. Begini Pak, Bambang Tri, saya tidak begitu mengenal dia, saya tidak tahu perkara ijazah palsu itu. Kenapa saya tidak mau ikut serta dalam ijazah palsu itu? Saya nggak yakin itu Jokowi yang memalsukan. Pasti ada oknum yang memalsukan jika itu palsu. Siapa oknumnya? Rektor. Sekarang kan ada statement rektor bahwa ijazah itu dinyatakan oleh rektor benar. Ya udah, nggak penting itu. Saat ini Pak, untuk benar dan tidak benarnya ijazah Jokowi itu palsu, suka dan tidak suka, Jokowi itu presiden kita saat ini. Nah, gugatan itu kalau saya bilang telat, nggak penting banget. Nah, karena apa? Telatnya ada beberapa hal yang sulit kita sampaikan di sini. Ya, sebentar lagi kita mau pemilu, ya Pak. Jadi pemilu ini kita buat NKRI harga mati. Jangan NKRI digadaikan, ya Pak. NKRI digratiskan dikasih diskon tidak bayar pajak di Kalimantan. Itu udah harga mati namanya tuh. Kalau harga mati itu nggak boleh ditawar, ya. Ini kan di Kalimantan kan NKRI sekarang kan lagi dinegosiasi. Siapa yang mau tinggal di sana gratis pajak, gratis ini 10 tahun, 15 tahun, dan 30 tahun. Saya nggak begitu, saya nggak penting bagi saya itu Pak. Yang bagi saya yang penting sekarang bagaimana bangsa ini kondusif. Nah, Negara jadi ini aman, rakyat sejahtera. Saran Ibu terhadap kasus khususnya Gus Nur sama Bambang Tri ini dengan apa ditangkap karena dianggap menyebarkan kebencian, kemudian penistaan agama, itu bagaimana kira-kira? Kan tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa tidak layak Gus Nur ditangkap. Dia tidak melanggar hukum. Ya. Dia tidak menista agama. Kalau pelanggaran hukum di mana itu kira-kira? Dia tidak menista agama, Pak. Mari kita bahas selaku orang Islam sesama Islam. Coba tanya sama MUI, apakah yang dilakukan Gus Nur ini menista agama? Enggak. Semoga Bapak Kapolri dan jajaran Polri memahami dan mengerti permohonan kami atas nama
Umat masyarakat pengacara. maupun sebagai pengacara yang saya sebagai praktisi hukum menyampaikan permohonan kepada Pak Kapolri dan Polri jajarannya tinjau ulang kembali kasus penangkapan Gus Nur yang tidak tepat. Jika ini disidangkan, pasti kita yakin Gus Nur akan akan berhadapan dengan Bambang Tri dan akan membuktikan kebohongan atau tidak bohongnya seorang Bambang Tri. Ini kan belum jelas Bambang Tri ini bohong dan tidak bohong. Nyatanya perkara udah habis, udah di-close. Jadi maunya Pak Gus Nur dibebaskan dong. Kasihan pesantrennya, kasihan dia berkeliaran, anak-anak muridnya kehilangan induk. Tolong ya Pak. Salam hormat, salam akal sehat. One Kawan TV 1